moderator dan juga rekan-rekan saya. Ada Septa Triwana Sumamora, ada Chelsea Tedola Sebayang, ada Zevan Irfan Surbakti, dan juga ada Yohanes Gerardus Agaza. Jadi untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Ada pokok pembahasan. Nah, di sini kami akan membahas definisi tujuan proyeknya, kemudian analisis data peta Carnot, kemudian identifikasi masalah, yaitu ada pengertian tujuan, pengumpulan dan persiapan data, evaluasi hasil pembuatan biometrik sidik jari, dampak positif dan negatif sidik jari dibuat untuk apa saja, dan terakhir ada visualisasi dan komunikasi pembuatan sidik jari. Oke, selanjutnya kita harus tahu dulu definisinya. Ya, definisi dari logika informatika. Jadi logika informatika adalah ilmu yang mempelajari transformasi data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi dengan penalaran sehingga didapat suatu kesimpulan atau konklusi. Logika informatika juga merupakan bidang studi yang mempelajari dasar-dasar logika dan penerapannya dalam bidang informatika. Logika informatika menggabungkan ilmu logika formal, matematika, dan ilmu komputer untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar pemrograman komputer. Logika informatika membantu para ahli komputer untuk memahami dan menganalisis masalah secara sistematis dan memecahkannya dengan benar dan efisien. Ini menjadi dasar yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak, keamanan informasi, dan sistem komputasi lainnya. Oke, next. Selanjutnya membahas tentang analisis data peta Carnot. Jadi peta Carnot atau K-map adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. K-map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menyusun aljabar boolean, yang kedua menggambar rangkaian digital, yang ketiga membuat tabel kebenarannya, lalu merumuskan tabel kebenarannya, kemudian memasukkan rumus tabel kebenaran ke K-map atau kotak-kotak. Jadi ada dua bentuk. Setelah K-map terbentuk akan disederhanakan, yaitu ada ekspansi suku minimum dan ekspansi suku maksimum, yaitu minimum bernilai 1 dan maksimum bernilai 0. Oke, next. Nah, di sini ada bentuk peta Carnot ya, untuk yang 2 variabel, 3 variabel, dan juga 4 variabel. Jadi peta Carnot itu seperti matriks 2 dimensi, terdiri atas baris dan kolom. Input dari masukan inilah yang kemudian disebut variabel K-map-nya, sehingga ada sebutan K-map 2 peubah, 3 peubah, 4 peubah, dan seterusnya. Tetapi K-map efektif digunakan hanya sampai 6 peubah. Untuk peubah lebih dari 6 tidak lagi direkomendasikan menggunakan K-map, harus menggunakan program komputer khusus. Oke, next. Proses berikutnya adalah menentukan daerah minterm. Daerah minterm adalah sebuah daerah di dalam K-map yang berisi nilai 1 yang bertetangga. Nah, di sini ada contoh dari gambar A, B, C, dan D. Gambar A nilai 1 hanya ada 1, maka daerah mintermnya juga hanya 1 yang dilingkari merah. Bagian B nilai 1 ada 2 tempat sel, tetapi mereka bertetangga secara diagonal, maka angka-angka 1 tersebut tidak bisa menjadi satu wilayah minterm. Bagian C terdapat 2 wilayah minterm dengan masing-masing memiliki 2 anggota angka 1. Yang D itu mirip dengan gambar B. Lanjut. Daerah minterm 1 masukkan dari sisi baris adalah A aksen B dan dari sisi kolom adalah C aksen. Nilai aksen di sini menggambarkan not atau tidak atau 0 pada masukan A dan C, sedangkan karena nilai B bernilai 1 maka tidak diberi aksen atau not. Kemudian daerah minterm 2 masukan dari sisi baris adalah AB dan dari sisi kolom adalah C. Semua nilai masukan 1 maka tidak ada aksen, sehingga fungsi persamaan K-map tersebut adalah A aksen B C tambah ABC. Di sini ada contoh fungsi booleannya dan sudah diketahui hasilnya, dan juga ada tabel K-map-nya. Ya, itu K-map yang di bawah. Lanjut. Oke, baik, untuk materi selanjutnya dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilakan. Nah, kita ke identifikasi masalah. Kami memilih peta Carnot dalam bidang biometrik. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, peta Carnot bisa menjadi alat yang berguna dalam menyederhanakan logika yang kompleks dalam sistem biometrik. Mari kita lihat contoh penerapannya dalam sistem pengenalan sidik jari yang sederhana. Pengertian sidik jari. Sidik jari adalah pola garis mini yang terdapat di ujung jari manusia. Pola ini terbentuk saat janin masih dalam kandungan dan bersifat permanen seumur hidup. Tujuan utama pembuatan sistem identifikasi sidik jari ini adalah
Yang pertama adalah untuk keamanan, digunakan untuk mengunci perangkat seperti smartphone, laptop, mengakses data pribadi, dan sebagai sistem keamanan di berbagai tempat. Yang kedua, untuk identifikasi, membantu dalam identifikasi seseorang terutama dalam kasus kriminal atau untuk keperluan forensik. Yang ketiga, untuk autentikasi, memastikan identitas seseorang secara akurat, misalnya untuk absensi karyawan atau transaksi keuangan. Selanjutnya, pengumpulan dan persiapan data. Peta Karnov dalam penyederhanaan kasus sidik jari ini kita berikan contoh, misalnya kita memiliki fitur-fitur yang akan kita gunakan untuk menentukan sidik jari ini cocok atau enggak. Fitur yang pertama adalah keberadaan pola loop atau simpul. Jika 0 maka tidak ada, jika 1 ada. Fitur yang kedua itu keberadaan pola wall atau melingkar. 0 tidak, 1 ada. Fitur yang ketiga adalah keberadaan pola arch atau kurva. 0 tidak, 1 ada. Kita dapat menggunakan ketiga fitur ini untuk membuat peta Karnov 3 variabel. Keymap untuk 3 variabel memiliki 8 sel yang masing-masing mewakili kombinasi dari ketiga fitur. Selanjutnya, yang pertama kita buat adalah tabel kebenarannya. Di tabel kebenarannya kita dapat membuat dari fitur pertama sampai ke fitur ketiga dengan 8 sel. Berarti di fitur pertama ada 40, lalu 4, yang fitur kedua 20, lalu 21, lalu ke fitur yang ketiga 0101. Lalu selanjutnya kita mendapatkan hasil 001, 00011. Dan dari tabel kebenaran tersebut kita dapat membuat peta Karnavnya. Yang pertama kita buat adalah fitur pertama dengan nilai 0 dan 1. Untuk baris yang pertama kita dapati angka 1 hanya berada di 10. Dan di baris yang kedua kita mendapat angka 1 di 2 tabel, yaitu di 11 dan 10. Lalu ke pengisian data Karnav ini kita isikan 0 di sisanya. Selanjutnya, peta Karnav yang tadi kita dapat adalah kelompok pertama itu kita dapat 1 hanya di sel 10. Maka kita dapatkan ekspresi logikanya F1 aksen, F2 aksen, F3 aksen. Lalu kelompok keduanya 1 kita temukan di sel 11 dan di 10. Maka ekspresi logikanya F1 aksen, F2. Lalu kita gabungkan menjadi ekspresi logikanya menjadi F2 aksen F3 tambah F1 aksen F2. F2 aksen F3 ini menangkap semua kondisi di mana F1 tidak berpengaruh dan hanya F2 dan F3 yang terlibat. Untuk F1 aksen F2 itu menangkap semua kondisi di mana F1 dan F2 keduanya benar tanpa memperhatikan nilai dari F3. Kesimpulannya adalah sidik jari dapat terbaca dan cocok jika dan hanya jika F2 benar dan F1 aksen F2 bernilai 1. Peta Karnov dapat menyederhanakan dan mempermudah persoalan sistem biometri sidik jari ini. Selanjutnya saya silakan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana penerapan sidik jari dalam pembuatan akses berbasis sidik jari, kita juga harus mengetahui beberapa kekurangan dari penggunaan sistem kontrol akses berbasis sidik jari. Di antaranya itu, pertama, kemungkinan proses identifikasi salah dalam proses identifikasi. Jika sidik jari mengalami cacat seperti luka bakar atau terkena goresan yang mengakibatkan pola guratan berubah dan berbeda, maka sidik jari tersebut tidak dapat dikenali sehingga tidak dapat mengakses kontrol gedung yang meskipun data sidik jari tersebut sudah terdaftar atau sesuai dengan database citra yang tersimpan. 2. Keterbatasan variasi. Beberapa orang memiliki pola sidik jari yang sangat mirip, yang dapat menyebabkan kesalahan identifikasi. 3. Kerentanan terhadap pemalsuan. Sidik jari dapat dipalsukan menggunakan cetakan atau teknologi canggih lainnya. 4. Privasi dan keamanan data. Data sidik jari dapat dicuri dan disalahgunakan jika sistem keamanan tidak memadai. Next.
sekarang kita akan membahas dampak positif dan dampak negatif dalam penggunaan kontrol akses berbasis sidik jari. Yang kita bahas pertama itu dampak positif. Dampak positif pertama, mengurangi pencurian identitas. Karena penggunaan sidik jari dapat mengurangi risiko pencurian identitas, karena sidik jari sulit untuk diduplikasi atau dicuri dibandingkan dengan kata sandi atau PIN. 2. Meningkatkan efisiensi absensi karyawan. Sidik jari memungkinkan proses absensi yang cepat dan akurat, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencatat kehadiran secara manual dan mengurangi kesalahan pencatatan. 3. Mengurangi kecurangan dalam sistem absensi. Sidik jari memastikan bahwa hanya individu yang sebenarnya hadir yang dapat mencatat kehadiran mereka, mengurangi kemungkinan kecurangan seperti titip absen. 4. Mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Penggunaan sidik jari dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang dengan mengurangi kebutuhan akan kartu akses fisik dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk manajemen akses. Next. Sekarang kita akan membahas dampak negatif. Dampak negatif pertama, risiko privasi yang terkait dengan penggunaan sidik jari. Sidik jari memiliki informasi biometrik, di mana jika tidak dilindungi dengan baik dapat disalahgunakan. 2. Sidik jari dapat dipalsukan atau direplikasi. Meskipun sulit, sidik jari dapat dipalsukan atau direplikasi dengan teknologi canggih yang dapat mengancam keamanan sistem. 3. Sidik jari dapat dikenali karena kondisi fisik tertentu. Kondisi fisik seperti luka atau kotoran pada jari dapat menyebabkan sensor sidik jari tidak dapat mengenali sidik jari dengan akurat. 4. Sistem sidik jari biasa saja mengalami kesalahan dalam verifikasi identitas. Hal ini dapat terjadi jika jari yang disensor kotor, basah, ataupun kering, dan bisa juga karena kualitas sensor sidik jarinya. Jika ini terjadi, individu yang terdaftar tidak dapat mengakses sistem yang menyebabkan ketidaknyamanan. Sekian dampak negatif dan dampak positif dalam penggunaan sistem kontrol akses berbasis sidik jari. Selanjutnya materi akan dibahas teman saya. Sidik jari dibuat untuk apa saja? Sidik jari digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain 1. Identifikasi individu. Sidik jari unik bagi setiap orang sehingga sering digunakan dalam sistem identifikasi untuk keperluan keamanan, seperti paspor, kartu identitas, dan sistem biometrik. 2. Keamanan. Banyak perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop menggunakan pemindahan sidik jari untuk autentikasi pengguna. 3. Kriminalistik. Dalam investigasi kriminal, sidik jari dapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan mencocokkan sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian. 4. Akses kontrol. Dalam lingkungan kerja, sidik jari sering digunakan untuk mengatur akses ke area terbatas sistem tertentu. 5. Pendaftaran dan verifikasi. Dalam proses pendaftaran untuk layanan atau program tertentu, sidik jari dapat digunakan sebagai langkah verifikasi untuk memastikan keaslian identitas. Penggunaan sidik jari terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi pokok pembahasan yang terakhir adalah visualisasi dan komunikasi pembuatan sidik jari. Proses sidik jari bekerja melalui beberapa langkah utama. Yang pertama, pengambilan gambar. Sidik jari diambil menggunakan alat pemindai atau kamera yang dapat menangkap detail pola sidik jari. Yang kedua, pemrosesan gambar. Gambar yang diambil kemudian diproses untuk menghilangkan noise dan meningkatkan kontras sehingga pola sidik jari lebih jelas. Yang ketiga, ekstraksi fitur. Algoritma mengidentifikasi dan mengekstraksi fitur unik dari sidik jari seperti garis, titik, dan bercak. Yang keempat adalah penyimpanan data. Fitur yang diekstraksi disimpan dalam bentuk digital dalam basis data untuk perbandingan di masa depan. Yang terakhir adalah verifikasi atau identifikasi. Saat seseorang mengakses sistem, sidik jarinya dipindai lagi dan fitur yang
baru diambil dibandingkan dengan data yang tersimpan untuk memverifikasi identitasnya. Proses ini sangat cepat dan akurat, membuat sidik jari menjadi metode identifikasi yang andal. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Itulah hasil dari presentasi kami. Banyak kesalahan, banyak kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.